Halo guys, balik lagi di channel saya Barang Soul di sini, dan di depan saya sekarang ada dua buah smartphone yang harganya tuh hampir sama. Dimana kalau di sini ada Google Pixel 4 dengan harga 4.100.000 sampai 4.300.000 ya. Dan di sini ada ini adalah pemain baru mid-range, yaitu Xiaomi Mi 11 Lite dengan warna pink peach seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman punya dana segitu, kira-kira teman mau pilih yang mana? Oke, saksikan video ini, semoga mendapatkan jawabannya di sini. Oke, yang pertama tentunya kita akan bandingkan dari bentuk dan fisiknya ya teman-teman. Di sini kita lihat kalau Google Pixel 4 ini dia lebih compact ya, dengan dimensinya yang ya lumayan berbeda jauh ya. Dan untuk penempatan kameranya hampir sama, cuma di sini dia lebih besar. Kalau bentuknya sih sama ya, agak segi empat, agak circle sampingnya sini. Dan untuk kameranya di sini untuk Google Pixel 4 dia cuma punya dua kamera, main kamera dan telefoto. Sedangkan untuk kamera dari Xiaomi Mi Lite di sini dia punya tiga. Di antaranya kameranya di sini ada main kameranya, yaitu wide dan ultra wide, dan yang terakhir dia punya kamera makro. Dan di bagian ketipisannya di sini untuk Xiaomi Mi 11 Lite di sini dia itu panjangnya 160,5 untuk panjangnya, dan tipisnya cuma 6,8 mm. Oh, tipis banget ya. Dan untuk beratnya sampai 157 gram. Wah, cakep nih. Dan untuk Google Pixel 4 ini sendiri untuk panjangnya, dia panjangnya tuh di ini kenapa bunyi sendiri? Kita geserin dulu. Untuk panjangnya di sini dia 1,47 mm, dan untuk tebalnya 8,2 mm, dan beratnya itu 162 mm. Jadi secara data walaupun ini kelihatan lebih besar dan ini kelihatan lebih compact, tapi ini tetap lebih ringan. Nah, gimana untuk feel menggenggamnya di penggunaan sehari-hari? Terus terang aja untuk digenggam seperti ini, saya lebih seneng menggenggam Google Pixel 4 ini karena lebih pas aja di tangan saya yang nggak terlalu besar ini. Sedangkan untuk Mi 11 Lite ini juga nggak terlalu jelek. Ini cocok aja sih untuk beberapa orang, tapi ini pendapat pribadi saya, itu sih opsional aja ya. Nah sekarang untuk bagian depan, untuk layarnya, dia di sini layarnya kalau Mi 11 Lite ini besar ya layarnya, displaynya dia itu untuk Mi 11 Lite ini dia menggunakan layar AMOLED untuk Mi 11 Lite ini, tapi dia sudah sampai di HDR10, dan kelebihan lainnya dia sudah 90 Hz. Terus untuk dimensinya dia itu 6,55 inch atau 6, inch dengan pixelnya mencapai 420 ppi. Dan pelindung layarnya dia sudah warna kuning Gorilla Glass 5 ya kalau untuk Mi 11 Lite ini. Sedangkan kalau untuk Google Pixel 4 ini dia tuh pakai sama yang seperti yang sudah dia memakai POLED. POLED di sini dengan layarnya itu 5,7 inch dan kerapatannya ini lumayan tinggi ya, sampai 444 ppi, dan dia juga sudah memakai Corning Gorilla Glass depan dan belakang, sama Mi 11 Lite juga nih, depan dan belakang. Oke, itu aja untuk fisiknya. Sekarang kita langsung aja coba di performa layarnya. Nah, di sini tuh saya ada download dari Costa Rica ya, pasti teman-teman udah hafal banget ya. Sekarang saya akan coba maksimalkan breaknya. Nah,
Terpesan di sini saya lihat ya, kalau saya lihat secara kasat mata sih untuk ke, apa kecerahan layarnya sih hampir sama-sama bagus ya, nggak ada yang terlalu ketinggalan jauh. Ya secara ini Google Pixel ini walaupun sudah berapa tahun dia adalah mantan flagship, jadi bahan-bahan yang digunakan pun udah yang terbaik pastinya di zaman itu. Nah sekarang saya coba untuk mana sih melihat hasil downloadnya. Di sini ada video download lah, bentar. Oke, jadi sekarang saya mau coba untuk membandingkan kualitas layarnya. Di sini ada video Costa Rica yang sudah saya download, jadi kualitasnya seharusnya di sini sama ya. Oke, kita coba dulu di sini. Oh, kita ulang dari awal dulu ya. Harusnya dimiringkan gini kali ya. Dan seperti ini. Bentar. Apa ini? Ya. Kalau saya lihat ya, kalau layarnya di Google Pixel 4 ini kelihatan lebih redup, tapi dia tuh detailnya lebih dapat ya. Kalau di Mi 11 Lite ini dia gambarnya lebih cerah dan wah dia memang lebih apa ya, lebih nonjok gitu warnanya. Kalau untuk Mi 11 Lite ini, kalau Google Pixel ini dia kayaknya lebih redup. Tapi kualitasnya nggak jelek ya untuk Mi Google Pixel 4 ini. Kalau Mi 11 Lite ini memang dia berada lebih baik lah. Gambarnya kelihatan lebih hidup kalau di Mi 11 Lite ini. Dan wah ya, kalau pada saat lihat ini yang gambar hijau ini, ya hijau ini beda banget ya. Kalau di sini tuh lebih keluar gitu warnanya dibandingkan dengan Google Pixel 4 ini. Mungkin karena perbedaan dari kecerahan layar juga ya. Maksudnya di ini sampai berapa nits, 1000 nits kalau nggak salah. Dan ini tuh beda. Oke, selanjutnya untuk layarnya udah teman-teman pikirkan ya bagusnya yang mana ya. Nah sekarang kita ke selanjutnya adalah pengetesan speaker ya. Oke, jadi kesimpulan untuk speakernya sih sama-sama bagus. Cuma kalau saya dengar sini Google Pixel ini lebih rapi ya, lebih rapi. Kalau Mi 11 Lite ini dia cukup keras tapi kelihatannya terdengarnya lebih kurang rapi aja. Untuk kerasnya sama-sama keras. Tapi kalau disuruh milih saya lebih milih untuk Google Pixel 4 ya untuk volumenya suaranya. Dan kita sekarang beralih ke apa? Fingerprint, karena perlu teman-teman tahu juga sebelum memutuskan membeli salah satunya ini, kalau di Google Pixel 4 itu dia sudah pakai face detection ya, seperti yang dia gunakan di Apple, dan dia tuh nggak punya fingerprint. Nah sekarang ya itu lumayan repot ya untuk di sekarang, karena teman-teman kemana-mana harus pakai masker. Sedangkan untuk Xiaomi Mi 11 Lite ini dia menggunakan fingerprint di samping sini, which is ini lebih baik ya. Jadi untuk penggunaan fingerprint ya Google di sini pasti kalah ya dibandingkan dengan Mi 11 Lite ini. Nah sekarang ke setup kameranya. Di sini setup kameranya lumayan berbeda ya, karena untuk Google Pixel ini dia cuma pakai kamera 2 biji tanpa makro. Dia lebih memilih memasang telefoto. Nah, nggak usah saya jelaskan soal spek kameranya, kita lihat aja hasil dari kameranya. Nah, teman-teman bisa menentukan mau kamera yang model gimana.
Oke. Oke, lanjut untuk update softwarenya ya. Saya rasa untuk Google Pixel 4 ini masih mendapat dukungan software sampai mungkin 2 tahun ke depan, karena dia baru berumur 2 tahun. Dan untuk Xiaomi Mi 11 Lite ini, ya sepengalaman saya menggunakan Xiaomi, dia tuh kadang suka lambat ya di update softwarenya, terutama di security patch-nya, dimana teman-teman kalau memilih sebuah smartphone harus betul-betul diperhatikan, apalagi yang suka melakukan transaksi via banking dan segala macam, dimana kalian mempercayakan data-data kalian di smartphone, jadi patch-nya harusnya lebih update, semacam antivirus gitu, dia harus lebih update. Dan untuk baterainya, di sini baterainya lumayan jauh ya, di mana untuk Mi 11 Lite ini dia itu sampai 4200, dan untuk Google Pixel 4 ini 2800, yaitu beda jauh banget. Jadi teman-teman pasti bisa memperkirakan ya untuk perbedaan baterainya. Kalau misalnya Mi 11 Lite ini pasti untuk main game dia masih worth it banget ya, game-game casual ataupun Genshin Impact, karena baterainya dan chipnya yang mendukung. Walaupun Google Pixel ini menggunakan chipset yang seri 8, yaitu chipset Snapdragon 855, dan untuk Mi 11 Lite ini dia menggunakan chipset 732G dengan 8 nanometer. Dan perbedaan selanjutnya adalah dia di memorinya, dimana untuk memori internalnya di sini teman-teman bisa mendapatkan dengan harga situ cuma bisa mendapatkan RAM 6GB dengan internal 64, udah nggak bisa ditambah-tambah lagi. Nah, sedangkan untuk harga sekian teman-teman bisa mendapatkan HP mid range dengan pilihan RAM yang bervariasi antara 8 dan 6GB, dan internal juga ada sampai 64 dan sampai 128 GB. Terus kelebihannya lagi, dia mempunyai itu eksternal memori. Jadi buat yang suka mengoleksi lagu dan segala macam, enggak usah khawatir karena bisa ekspansi memori tambahan. Dan internalnya, kecepatan internal juga berbeda ya teman-teman, di mana untuk HP Mitros ini atau Mi 11 Lite ini dia udah pakai UFS 2.2, sedangkan yang Google Pixel 4 ini masih menggunakan UFS 2.1. Secara penggunaan sehari-hari sih nggak terlalu terasa ya, karena walaupun dia pakai UFS 2.1 tapi ya dia memakai seri tertinggi dari Snapdragon, yaitu seri D8. Nah, gimana untuk kesimpulannya? Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau ada dana sekian untuk apakah HP flagship tahun lalu atau 2 tahun kemudian, 2 tahun lalu, atau ambil HP mid-range terkini. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke pilihan teman masing-masing dengan pertimbangan kalau misalnya teman bukan seorang gamer atau seorang yang suka bermain game casual, Mobile Legends ataupun PUBG, dan lebih suka HP-HP compact dengan kamera yang mumpuni untuk di posting-posting, intinya pemakaian casual dan nggak mau terlihat tampil sama ya, maksudnya lebih unik, berbeda gitu kan. Tanpa ragu saya akan menyarankan teman-teman ambil aja Google Pixel 4 ini, dengan catatan teman-teman harus teliti dalam membeli barang bekas karena kondisinya akan berbeda-beda, termasuk unit saya ini, apalagi di bagian baterainya teman-teman harus perhatikan. Dan yang harus diperhatikan kedua adalah garansi dari sinyal IMEI-nya, apakah sudah terdaftar atau enggak. Nah, sekarang buat teman-teman yang suka bermain game dan nggak mau pusing soal IMEI dan segala macam, intinya soal tinggal pakai ya. Nah, ini adalah pilihan yang lumayan worth it, walaupun masih ada pilihan satunya, yaitu Redmi Note 10 Pro yang suka banget dengan game. Tapi soal desain ya, ini nggak kalah sih, dia tuh tipis banget ya kalau kau lihat ini, dan bump kameranya juga nggak terlalu norak ya. Gue sih senang-senang aja dengan bentuk ini, dan logo Xiaomi juga di sini ya. It's okay, saya suka dengan desainnya ini. Terus layarnya yang nggak bisa diremehin ya, dia HDR10 dan AMOLED, walaupun dia cuma nggak sampai 2K layarnya. So masih bagus lah kalau
eh, disuruh milih keduanya ini, saya pribadi sih kayaknya akan mengambil Google Pixel deh. Loh, kalau begitu ya. Jadi teman-teman, saya udah punya Xiaomi Mi 10T yang lagi dipakai ngerekam ini, dan saya juga udah punya Mi 10. Jadi saya nggak perlu lagi HP-HP yang cukup besar. Jadi saya akan mengambil Google Pixel 4 ini untuk user experience berbeda ya. Lebih keren aja gitu kalau misalnya dibawa kemana-mana terus, oh itu kok HP kok Google gitu kan. Ya itu aja kesimpulan hari ini. Dan kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, saya nggak tes game ya di sini karena ya HP ini nggak ada gamenya, karena yang punya kebetulan cewek, dia paling main koleksi ada game di sini, ada POW aja dan surf gitu. Jadi untuk performanya kayaknya nggak terlalu jauh sih. Oke, itu aja sekian dulu kali ini. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, boleh tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini. Dan kalau misalnya ada penyampaian yang kurang, boleh teman-teman tambahkan di bawah. Ya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan barang-barang saya biasanya saya jual di Shopee buat yang teman-teman pengen. Ya, karena barang ini pasti akan dijual dan diputar kembali. Oke, sampai ketemu selanjutnya dan tetap sehat.